Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu, seorang guru, announcer, juga trainer. Tentu juga pecinta kopi. Penikmat kopi, pilihan dari hati atau karena mengikuti tren? Definitely suka dari hati, hakul yakin. Ya. Suka dari hati tanpa tapi, insya Allah. Tapi gini juga sih, nggak nyangkal juga kalau di luaran sana ada orang yang dapat insight kopi ya. Seperti yang kita tahu sekarang kan banyak yang kenal kopi, sadar kopi, bisa nikmati kopi sampai ke filosofinya gitu kan ya. Emang dapat tularan dari tren sih. Dan mungkin bagian dari tren itu yang nyampe ke saya juga. Kenal awal mula suka dengan kopi itu istilahnya kenal kopling, kopi keliling yang ditarik sama sepeda pancal. Waktu itu pulang dari kerja sore hari, penurunan bendera 17 Agustus kalau nggak salah. Di salah satu tempat ada anak muda yang narik sepeda ngayuh gitu ya, dengan kelengkapan kopinya yang proper ditaruh di box gitu. Buat saya yang awam kopi, ada alat-alat yang macam rock presso, terus kemudian V60, grinder manual yang itu kayaknya satu yang baru. Dan itu buat saya eye catching banget, sehingga saya noleh tanpa sadar jatuh cinta sama pandangan pertamanya dan nggak tahu kenapa pesen aja waktu itu. Di otak saya yang kepikiran ada nama yang paling familiar di iklan-iklan di media massa, kenal yang espresso. Kenapa espresso? Namanya keren aja di telinga dan kita nggak jauh-jauh dari nama itu. Setelah dibikinin, tahu bentuknya, shock kan? Cuman seuprit gitu kan? Terus kemudian diminum. Nggak gini juga. Ditelan langsung banyak karena nggak ngerti. Diminum langsung. Mungkin tinggal separohnya. Udah, saat itu ingatan saya tentang rasa kopi yang pertama kali saya seruput tuh nggak hilang sampai sekarang. Efek sampingnya banyak. Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita nggak kenal kopi, minum kopi, aftertaste-nya selain itu juga masalah-masalah yang di belakangnya akan panjang. Long story-nya gini, setelah pesan espresso itu, saya bersyukurnya pesannya di tempat dan orang yang tepat begitu ya. Nggak di warung kopi yang express service ya. Itu kalau buat saya rasanya kalau bahasa kekiniannya namanya slow bar ya. Yang ngesodrek kopi, yang baristanya itu ngebuatinnya pelan dan dia tahu nih orang kayaknya nggak ngerti sama yang dia pesen. Akhirnya dia pantaskan diri si pelanggan itu dengan produk yang mau dibuatnya. Dibuatkanlah saya dengan biji yang tepat. Dia kasih saya waktu itu Arabikanya yang Torajan Kalosi kalau nggak salah. Bali Kintamani, 2 itu yang saya pesan karena habis espresso saya kayak ngerasa nggak minum aja. Setelah dijelasin, dibikin yang kedua Bali Kintamani. Itu udah americano, baru ngerti tuh. Kalau americano itu espresso yang dituangin air jadi agak banyak kan. Ngeh waktu itu. Alhamdulillahnya si mas-mas baristanya itu dengan sabar ngejelasin jenis kopi, dijelasin. Udah gitu mode layanan seduhnya itu juga dijelasin, ada yang tubruk ya, yang puring yang model bebas gitu, terus kemudian ada yang V60 dikasih saring, ada yang sipon dan lain segala macamnya. Oh ternyata dengan metode yang sama, alatnya berbeda, hasilnya juga berbeda juga, eksplorasi di situ. Nah, ada manfaat yang akhirnya saya ingat banget terkait dengan pemilihan biji untuk orang seperti saya, awam kopi, kena kopi, langsung ngelek tadi itu. Karena kebetulan kopi itu jadi jenis makanan, minuman yang dihindari ketika masuk kuliah dan daftar-daftar itu, kelar SMA kan daftar macam-macam. General check up, dokternya bilang ada kemungkinan besar saya bermasalah dengan jantung, lemah jantung lah. Sehingga kopi, teh itu dilarang, katanya. Dari kondisi yang seperti itu selama kuliah 4 tahun lebih, 6 tahunan, bener-bener enggak kopi. Pernah nyoba sekali, mual-mual muntah. Padahal itu kopi gunting, kopi sasetan biasa. Lah kok ini, iya juga sih sebenarnya. Dikasih yang espresso yang kali pertama itu 2 hari 3 malam kalau nggak salah. Habis malam yang ketiganya itu bangun paginya aman. 3 hari sebelumnya nggak tidur, kram nih rasanya wajah ini. Kayak apa ya, karena dulu basic pernah main bulu tangkis, di sana tahu bedanya doping sama nggak doping. Rasanya kayak kena doping nih. Minum espresso yang nggak saya kenal tadi, bukan diseruput tapi langsung digelegek gitu. Kesalahan fatal itu.
Untungnya si mas-mas tadi ngejelasin bahwa yang dikasihkan Arabica. Kenapa Arabica? Jenis ini aman untuk orang yang awam karena kandungan kafeinnya berkali-kali lebih rendah dibandingkan Robusta. Itu amannya. Dan saya baru ngeh, 3 hari itu saya nggak apa-apa. Mungkin ya berkat knowledge tentang barista yang kenal kopi gitu ya. Setelah itu saya jadi makin seneng dong dengan kopi. Ternyata kopi ini seru untuk dibahas dan diulik. Salah satu diantaranya hasilnya ya saya jadi tertarik dengan kopi dan seterusnya itu. Jujur bahwa suka dengan kopi ini bukan hal yang tentang yang menyenangkannya saja. Justru dengan hal-hal yang nggak tidur beberapa hari, entah itu kena kram. Kadang karena saya explore juga, pengen nyobain jenis kopi yang macam-macam. Ada juga yang nggak cocok, ada juga yang berefek samping ke kesehatan. Jadi diare atau apa, bisa jadi demikian ya. Itu jadi bagian dari pengalaman atau experience kopi yang mungkin bagi pecinta kopi itu bukan masalah. Justru dengan banyaknya pengalaman-pengalaman yang macam-macam itu rasanya kayak natural saja suka dengan kopi, cinta dengan kopi. Itu yang saya alami barangkali. Di luaran sana mungkin orang punya alasan atau pengalaman personal yang melekat dengan kopi gitu. Kalau saya antara suka sama efek sampingnya yang menyenangkan sama nggak menyenangkan itu balance deh. Karena masalah suka dan tidak suka tentang kopi, masing-masing punya alasannya. Justru kalau buat saya, misalnya di luaran sana ada konteks pakai gula sama tidak pakai gula, ya kan banyak yang di develop di sana tentang cerita tentang suka kopi yang pure rasa ini. Ada yang suka dengan kopi karena dicampur dengan gula misalnya. Ya personal masalah masing-masing gitu ya. Selama pada akhirnya dia suka dengan kopi, dengan campuran dan macamnya itu bisa jadi tambahan dia makin setia dengan kopi, tidak masalah. Ini tergantung ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi pasar, pakai gula itu kayaknya masih pilihan yang persentasenya besar ya. Terbukti kita tahu ada produk-produk kopi kemasan yang siap saji itu pakai gula semua rata-rata. Yang nggak pakai gula kayaknya nggak terlalu banyak deh, justru jarang diminati itu. Suka dengan kopi, kenapa kopi bisa bikin bahagia? Bahagia itu buat saya ya berhubungan dengan suasana hati. Kalau pada akhirnya dia mendapati rasa bahagianya dengan cara meminum kopi, maka ya apapun yang disukainya akan terlihat lebih menarik begitu, termasuk kopi gitu. Tapi jika dia merasa bahwa bahagianya bukan karena kopi, maka faktor-faktor yang ilmiah sekalipun ada fakta bahwa kopi itu stimulan hormon bahagia yang paling terbaik. Ada endorfin, ada serotonin, dan lagi macam-macamnya misalnya gitu. Ya nggak masuk karena dia nggak suka kopi. Padahal yang kita tahu kalau kita mau belajar tentang konten isi kopi misalnya ya, itu stimulan alamiah terbaik ya untuk tubuh kita memompa hormon-hormon bahagia yang ada di dalam diri kita. Endorfin, serotonin. Karena kita seneng bikinnya ya, proses ritual bikinnya itu kan bikin seneng nih. Mungkin sampai ke oksitosin juga muncul, ngebanjirin tubuh kita yang pada akhirnya seneng dengan kopi. Jadi alasan pertama, fakta ilmiahnya memang betul. Ada kandungan kafein di dalam kopi yang itu memungkinkan untuk membantu kita rileks, muncul rasa senang. Karena muncul rasa senang, kita jadi interest, jadi bersemangat, energik, waspada, nggak ngantuk dong kalau kita suka. Kan nggak mungkin kita suka sama seseorang terus kita tinggal tidur. Begitu juga senang kopi ya. Saking senangnya mungkin excited ya, perasaan kita jadi on mood gitu ya, terus kemudian beraktivitas juga makin bagus. Nambah seneng dong sama kopinya. Selain juga efek sampingnya positif, makin nambah seneng sama kopi. Ada satu kutipan dari sebuah film yang saya suka. Men's make manner. Kalau laki-laki itu punya caranya sendiri gitu ya. Buat saya, kali pertama ngelihat orang bikin kopi, si mas-mas yang di kopling ya, kopi keliling tadi, nge-green kopi, terus ngesodrek kopinya, ngeseduhnya, itu kayaknya manly banget gitu loh buat saya. Waktu itu, buat saya definisinya bikin kopi kayak gitu ya. Kali yang saya bandingin dengan cara saya bikin kayaknya nggak tahu, ngena aja di pandangan, terus kemudian ngena di ingatan saya, terus kemudian hal-hal yang terkait dengan itu akhirnya makin membuat saya suka. Buat saya pribadi, saya suka quotes yang pengen saya tempelkan di karakter saya. Simple life, simple thing. Cowok mah begitu ya gitu ya. Saya nggak harus bikin yang macam-macam. Padahal pekerjaan dan aktivitas saya mengharuskan saya untuk itu. Proses kreatif itu terjadi di mana aja. Ngajar misalnya, siaran misalnya, atau jadi trainer misalnya, nyiapin materi, terus kemudian bawain di depan publik. Itu kan kita ujung tombak banget ya. Yang mana istilah
rempongnya pasti ada gitu. Tapi saya pengen ya yang simpel-simpel aja. Simpel itu kayak begini misalnya. Saya nggak suka rapi-rapi. Tapi kalau nggak rapi, ide kreatif mandek. Gimana cara solusinya? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu solusi buat saya. Nggak usah ribet nyari di mana lagi karena tempatnya ya di sini. Rak kopi di sini nih, biji-bijinya. Ini buku di sini, kebersihan di sini, baju-baju di sini, baju buat kerja di sebelah yang berbeda. Nah ini buat saya sangat membantu. Jadi nyambungnya kalau dengan kopi adalah ya kopi bisa jadi penjembatan itu di antara banyak aktivitas kita yang kemudian mengharuskan kita harus ready nih besok mau ada pelatihan di sana misalnya. Kan harus nyiapin nih baju-bajunya. Kan bingung orang mau ngapa-ngapain dulu ngesiapin itu ya. Ya udah, bikin kopi sejenak pulang kerja mau switch ke aktivitas yang lain, bikin kopi, bikin sat-sat, minum. Ya baju di sana, celana besok pakai yang ini. Seiring berjalannya waktu, template itu akan melekat di dalam diri kita. Jadi kopi buat saya ngebantu untuk jeda sejenak untuk memikirkan saya harus ngapain. Termasuk merawat diri ya, itu juga sama. Nggak tahu ya, sejak kapan kita tahu bahwa mandi 2 kali sehari, ada segosok gigi sebelum sama setelah bangun tidur gitu. Dan kita auto aja melakukan, itu kan template ya. Nah pengennya juga kayak begitu. Ada sesuatu yang udah di-develop dari awal kita lahir ya, dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan. Salah satu diantaranya kebiasaan berpenampilan, bahkan kebiasaan memutuskan segala sesuatu itu juga terbentuk karena kebiasaan kita sehari-hari. Kopi bisa jadi alternatif tuh, kayak pengisi split aktivitas, apalagi yang aktivitasnya macam-macam. Ngefek tuh. Jadi pernah saya ada di fase ngopi bisa 3 sampai beberapa kali 4 kali sehari karena aktivitasnya macam ya. Pagi ngajar, terus kemudian sore aktivitas, yang lainnya malam siaran. Itu kan hektik banget tuh kalau mau pindah-pindah aktivitas yang macam-macam. Mungkin buat anak muda juga relate ya dengan pengalaman saya alami juga, pengen explore aktivitas yang macam-macam. Kopi bener itu ngebantu itu. Udah gitu kita pakai tidur, kalau kita nggak jeda sejenak tuh rasanya besok itu juga hektik lagi. Pulang aktivitas sampai malam tuh, pulang siaran, ngopi sebentar sebelum pulang. Set, minum gitu. Ya udah, jadi tahu apa yang dilakuin gitu aja. Kelar, taruh, sampai rumah, cuci muka lagi, tidur. Bangun, cuci muka apa, gosok gigi, melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Jadi, simple life, simple thing buat saya yaitu. Awal tadi saya bilang, definitely saya suka dengan kopi. Tapi karena saya nggak mau terlalu berlebihan, jadinya ya secukupnya saja. Tapi seneng ya, makin kesini produk kopi itu di-develop nggak cuma buat minuman doang kan. Yang awalnya minum biasa aja, jadi habis minum jadi keren ya. Terus habis itu jadi karya, buku, film, yang lain macam tadi tuh. Nah sekarang ada produk skincare kopi gitu. Wah, buat saya out of the box itu, sesuatu yang baru dan itu betul dicoba juga. Mungkin di luaran sana ada parfum kopi, ada yang macam-macam yang mengikuti dari usaha kita untuk ngulik kopi. Tentu ini hal positif yang perlu dicoba. Dan tentu bagi yang suka kopi, tentu aroma kopi itu sesuatu yang lain ya. Sama seperti orang ngebau badannya sendiri habis mandi. Terus tadi kalau misalnya habis hujan, bau yang keluar dari tanah ya kena hujan, itu juga lain kan rasanya. Kopi itu juga luar biasa efek samping. Terlebih bau kopi lebih strong daripada bau-bau yang lain yang tadi itu. Ada riset mengatakan kalau misalnya di kereta api udah dikasih aroma kopi, turun dari kereta mereka 50% pengen beli kopi. Itu efek sampingnya. Tentu dengan adanya aroma kopi ditaruh di produk-produk yang kekinian, entah itu skincare, entah itu produk yang macam-macam, ini tentu akan jadi market tersendiri bagi pecinta kopi ya. Aroma kopi yang kemudian biasa didapat dengan cara diminum atau pakai ritual khusus, mereka bisa dapatkan di waktu cuci muka, di waktu di kamar mandi misalnya, dan itu pasti akan jadi pengalaman yang melekat tersendiri bagi pecinta kopi tentu. Kalau dengan sendiri, misalnya pas baunya rasa kayak lebih tenang atau Yes. mengingat sesuatu memori apa gitu. Ya, saya ingat suasana sore-sore di Taman Krida pas waktu pesan kopi pertama itu. Ngobrol-ngobrol setelah itu, rasanya memang menenangkan. Waktu itu jadi semacam ya moment to remember ya jadinya. Suasana tenang, rileks gitu ya. Dan pengalaman-pengalaman lain yang berkaitan dengan kopi jadi ke-recall aja. Kopi tertentu mengingatkan kita dengan momen tertentu pula.